in okay, in the introduction, uh, Angela Duckworth ini bilang bahwa the nature, patience of greedy people depend on interest and purpose. We have talked about interest in chapter 6 back then, and now we are going to discussing about what is the purpose. Okay. Sorry, I'm a bit nervous because this is the first time I'm in the book club. Santai Daniel. Kita oke kok. Okay. So what is the purpose? In the beginning of the chapter, Angela Duckworth ini mengangkat sebuah cerita tentang Alex Scott. So who is Alex Scott? Alex Scott ini adalah anak usianya 5 tahun, kalau nggak ya 5 tahun kalau nggak salah ya. Ini tuh dia tuh sejak kecil itu dia didiagnosa menderita neuroblastoma. Nah, neuroblastoma ini adalah penyakit kanker yang hanya diderita 6% dari populasi di dunia. Nah, ketika itu dia tuh bilang bahwa ketika dia ulang tahun keempatnya dia pengen orang tuanya, she told her mother that ketika dia keluar dari rumah sakit dia pengen punya lemonade stand, jadi stand gitu yang jualan lemon. Nah, dan akhirnya orang tuanya si Alex ini mengabulkan. Lalu she operated her first lemonade stand before she turned 5. Dan dia akhirnya bisa nge-raise about $2,000 buat donating to the doctors yang focus on the curing neuroblastoma. Jadi intinya si Alex ini tuh pengen nolong anak lain yang suffering the same issues with her, which is neuroblastoma. Nah, terus setahun kemudian dia itu 4 years later, ya, 4 years later, 4 tahun setelah ulang tahunnya itu dia pass away. Jadi mungkin sekitar umur 8 tahun dia pass away, lalu dia inspire so many people buat create the same campaign untuk solving the cancer buat anak-anak kecil ini. Dan surprisingly si foundationnya si Alex ini udah raising more than $1 million, and even right now is $100 for cancer research. Nah, kayak gitu. Jadi di awal story ini itu pengen ngejelasin bahwa si Alex ini tuh adalah exceptional example of the people yang having purpose. Meskipun dia masih kecil, 8 tahun, tapi dia tuh udah punya purpose gitu di hidupnya dia. Which is she wants to help other kids yang suffering cancer. Lalu pada bagian selanjutnya, it is explained that most people first become attracted to things they enjoy, and only later appreciate how this personal interest might also benefit others. Jadi sebenarnya make sense sih ketika everyone always prioritize themselves first before they think about others, right? Jadi di chapter di bagian selanjutnya itu ngejelasin bahwa ada 3 fase how people eventually find their true purpose. Yang pertama, mereka harus bukan mereka harus sih, kayak mereka tuh tend to be self-oriented dulu, yang which is self interest mereka yang udah dibahas di chapter 6. Lalu yang kedua adalah self discipline practice. Jadi itu dibahas di chapter sebelumnya, chapter 7. And now finally it is the longest phase dari punyanya Benjamin Bloom, which is finding the other-centered purpose. Okay. So what is the purpose? Purpose is something much deeper than mere intention. Purpose is not just about goal-oriented. The nature of the goal itself is special. Nah, terus dijelasin bahwa purpose itu tuh karakteristiknya kayak gini loh.
purpose itu tuh, for example, the long days and evenings of toil, the setbacks and disappointments and struggle, the sacrifice, all this is worth it because ultimately their efforts pay dividends to other people. Jadi setelah ada researcher, lupa namanya siapa ya. Pokoknya researcher ini tuh kayak research gitu, uh, orang yang punya purpose itu kayak gimana sih? Nah, respondennya tuh jawabannya tuh berbagai macam dan mereka bingung menjelaskan sebenarnya seperti apa purpose. Tapi in most cases they always mention other people. Whether it is their parents, it is their children, it is their students, or even something that more abstract. Misalkan, I want to sacrifice for this country, for the sport, and so on and so forth. Nah, jadi the core idea of the purpose itself itu adalah ketika kita melakukan what we do itu more matter to people than to ourselves, seperti itu. Nah, itu tuh juga ada the story of Jane Golden. Jadi long story short, jadi Jane Golden itu menderita juga penyakit lupus, kayak autoimun gitu, dan Jane Golden ini seorang artis. Nah, through her creativity, akhirnya dia tuh gimana ya? Dia mau raising awareness through campaign karena dia seorang artis. Akhirnya dia kayak buat mural or something like that. Itu jadi dia think that through that art dia tuh bisa saving other people life loh. Dia tuh bisa raising awareness through through her artwork. Seperti itu. Terus lanjut. Nah, lalu how much does it matter? Kenapa sih purpose ini tuh sangat penting kayak gitu. Nah, pada bagian awal ini Aristotle mengungkapkan bahwa sebenarnya untuk pursuing happiness itu tuh ada dua. Yang pertama itu adalah eudaimonic. Eudaimonic itu something yang we feeling connecting from the within, kayak intrinsically connecting kayak gitu loh. I don't know how to explain it in better words, tapi mungkin it is like spiritually connected, something like that, like something coming from the inside. And hedonic itu tuh something yang it is something good, cuman it's like relatively not permanent. Jadi something yang temporary kayak gitu. Nah, si Aristotle ini berpendapat bahwa eudaimonic ini adalah sesuatu yang noble and pure, sementara hedonic itu sesuatu yang primitive and vulgar. Because karena kalau eudaimonic itu, for example, itulah related to ketuhanan dan lain sebagainya, sementara hedonic itu lebih related to a desire, terus pleasure. For example, you are craving for food, you are craving for sex, for example, you are craving for money, and so on and so forth. Lalu, tapi kalau dilihat ya, pada zaman sekarang nih, human beings itu pasti seeking for pleasure, because the fact pleasure can increase our chance of survival. Kan kayak misalkan aku nih cucunya Abu Rizal Bakri. Aku nggak mungkin mati kelaparan karena aku tuh cucunya Abu Rizal Bakri ya gitu kan. Jadi those pleasure of having a lot of money will make me feel secure and survive gitu. Daniel, Nah, aku motong. Iya. Boleh on cam Daniel biar kita tahu ekspresinya Daniel. Oh, sorry. Okay. Again. Okay, thank you. First of all, actually, this is very gimana ya? Actually, when I turn on my camera, it's a bit inconvenience for me because I'm kind of shy in front of the public. Okay. And I don't know. I cannot explain it much better ketika aku on. Well, sorry ya Kak sebelumnya. Yeah, that's okay. Oke, lanjut. Oke. Tapi di bukunya Angela Duckworth ini juga dibilang bahwa pleasure itu perlu, tapi it is moderately important. Jadi kayak
Ya itu perlu, everyone needs a pleasure. Cuman itu nggak, there is not something yang you craving over pleasure too much kayak gitu. Karena pada faktanya, uh, back again, we are social creatures kayak gitu. Karena kita we need to connect to others. Karena pada dasarnya when we are living in society, we need others because our social interactions also promote survival. Ya kan, kita butuh orang lain buat survive. Kita nggak mungkin mati terus kita jalan sendiri ke kuburan. It is impossible. We need other people kayak gitu kan. Nah, that is what makes us survive kayak gitu. Nah, terus di bagian in the late sections, most greedy people see their ultimate aims as deeply connected to the world beyond themselves. So they are no longer thinking about themselves like kayak ngerasa insecure bahwa they need to survive. No, they still feel that probably, but their aims is no longer being there. Their aims is beyond that. Kayak gitu. Nanti akan dijelasin di bagian selanjutnya. And purpose is a tremendously powerful source of motivations. Like Kak Evan said, karena emang purpose ini tuh kan intrinsic ya. Jadi intinya tuh purpose ini tuh lebih ke other center. Jadi it is drive by the something that out di luar self interest kita kayak gitu. Jadi it's very powerful. Nah, story time. Yes, I love this part because karena part ini menurut aku menggambarkan banget tentang purpose itu kayak gimana kayak gitu. Story time. It is about bricklayer story. So bricklayer is kuli bangunan probably ya. I don't know how to translate it in Indonesia. Kurang lebih kayak gitu. Terus someone asking to those bricklayer. The first bricklayer, he said that I am laying bricks. Aku menaruh sebuah batu bata kayak gitu. Second bricklayers, he said that I'm building a church. Aku membangun sebuah gereja. Terus the third bricklayer, he said that I'm building the house of God. Bahwa the third bricklayer ini tuh yang ketiga tuh dia tuh bukan ngebangun gereja, dia bukan naruh batu bata aja, tapi dia tuh bangun rumah Tuhan kayak gitu intinya. Nah, terus the first bricklayer, he is called Job. So if you are working for some apa ya, kayak misal occupation yang feeling like you do it because you have to, because there is like apa ya, external pressure kayak gitu, apa ya, kayak just you are just doing your job description kayak gitu. Nah, itu tuh laying a bricks. You just like laying a bricks. Second bricklayer is called you are pursuing career. I'm building a church. See, I make a huge and great church. Jadi orang itu bisa ngelihat, oh ini loh, gue itu bangun gereja yang gede banget, yang bagus, arsitekturnya menawan. So in the future, people will hire me because I'm so professional, and probably people will promote me to higher job position, for example, or better job, for example. And the third bricklayer, it is called calling. And it's very rare based on the research on this book. Nah, seperti ini. Jadi kayak job itu tuh something yang necessity of life. Kayak misalkan you are breathing, you are sleeping. Kayak orang yang bricklayer yang pertama itu kayak gitu. Jadi dia tuh doing his job karena dia tuh butuh duit, butuh tunjangan, butuh segala macam. Intinya seperti itu. Kalau yang kedua, dia tuh bangun karir. Jadi kayak dia tuh bangun stepping stone gimana caranya pekerjaannya sekarang itu tuh bisa membawa dia ke greater destination kayak gitu. Terus yang ketiga adalah calling, di mana apa his work is very important, even the most important things in his life. Bahkan bisa dikatakan jobnya dia itu as important as his parents kayak gitu. Jadi
that calling is very deep. It's not like something yang kayak money you craving for money like a job, or you are creating some stepping stone for your future career. It is it is out of that gitu. Nah, bahkan orang atau worker yang punya calling ini tuh willing to sacrifice unpaid time. Terus juga mereka itu willing to sacrifice more hours for their work or cause. Karena mereka mikir bahwa pekerjaan mereka itu bakal making this world become a better place. Dan those people yang melakukan hal tersebut, based on the research, they are more satisfied about their jobs and also their life overall. Lalu, okay. So, how to define the purpose itself? Nah, di sini itu sebenarnya purpose itu nggak specifically menyasar ke occupation tertentu. Tapi, misalnya every one of us have the same occupation. For example, we are a banker, for example, or accountant, for example. Tapi, wait. Tapi gimana our subjective experience, how we view that job, that work, itu tuh pasti different tiap people kayak gitu. Yang misalkan ini tadi bricklayer tadi, yang satu mandang bahwa dia tuh cuma naruh batu bata, yang satu mandang bahwa dia tuh creating masterpiece, kayak misalkan creating church kayak gitu. Tapi yang ketiga adalah he is creating house of God, rumah Tuhan, di mana orang itu beribadah di sana kayak gitu. Lanjut. Okay, next story is about Nora and Roy's story. Probably this will be related to some people here. Mungkin aku juga ya, because I meskipun belum lulus tapi I had my internship before. Jadi kayak gini, Terkel ini researcher, dia bilang bahwa a minority of us found that our work is described as calling, dan itu tuh wajar gitu katanya. Nah, misalnya si Nora Whitson ini. Nora Whitson ini adalah seorang writer buat publishing tentang healthcare gitu. Nah, Nora itu bilang bahwa dia mengakui bahwa dia itu nggak ada calling di pekerjaannya gitu. Dan Nora mengakui bahwa sebenarnya dia itu kerjaan aslinya ya, itu tuh cuma 2 jam aslinya di kantor. Terus sisanya tuh kayak pura-pura kerja aja gitu, karena bingung mau ngerjain apa kayak gitu, mungkin kerjanya udah selesai atau kayak gimana. Dan si Nora itu having statement in the last interview, dia bilang bahwa sebenarnya everyone seeking for calling, tapi nggak semua itu kayak laki gitu loh, having that calling. Nah, terus dia bilang nobody pays you for being you. Jadi akhirnya dia stay di situ, yang as long as he got money, as long as he got something that she want, ya dia stay di situ kayak gitu. Moving on to another story. Terus si Terkel ini juga mengadakan research di lain kesempatan. Bahwa sebenarnya yang orang-orang dengan kita sebut calling ini, yang memiliki calling ini, nggak harus dari profesi yang seperti Nora Whitson. Ada juga cerita tentang Roy Smith. Roy Smith ini adalah seorang kakek-kakek, umurnya 58 tahun, dia itu garbage collector, dan si kakek ini mengakui bahwa sebenarnya pekerjaan itu melelahkan, jorok, dan berbahaya. Dan sebenarnya dia itu punya pekerjaan yang sebelumnya itu punya pekerjaan yang lebih mapan gitu loh dibandingkan pekerjaannya sekarang. Tapi kenapa dia memilih pekerjaan sebagai garbage collector? Karena dia punya calling. Karena dia punya something that drive him, yang dia bilang bahwa it is meaningful to society. Kata dia seperti itu. Nah, lalu kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya orang yang greedy sama orang yang purposeful itu kalau dilihat sekilas mata itu bertolak belakang. It is something like, loh, orang yang greedy itu harusnya self-centered, orang yang selfish, orang yang ya pokoknya aku gitu loh, tujuanku yang harus tercapai. Orang lain itu ya bodo amat orang lain. Yang penting tujuanku tercapai kayak gitu. Itu in general ya, orang pada umumnya memandang seperti itu.
Tapi sebenarnya bahwa become self-oriented sama other-oriented itu tuh bukan bertolak belakang. It is independent. Jadi you can be both. You can be self-oriented and other-oriented at the same time. Maksudnya kayak dalam bersamaan gitu loh. Kayak misal dan okay, sorry. I lost focus. Sorry Kak. I need to gather my focus. Wait, where? I just focus on. Nah, aduh. Terus pada bagian selanjutnya ada penelitian juga bilang bahwa ada penelitian juga kan peneliti itu meneliti bahwa emang orang yang other center itu pasti dia giving more effort, pasti dia punya purpose. Nah dia kalau nggak salah meneliti tentang firefighter itu dia track ternyata orang yang other center itu kerjanya itu lebih sedikit dibandingkan dengan self center yang jadi pemadam kebakaran itu. Nah, ternyata untuk bisa jadi great, the real great person, itu tuh mereka itu nggak boleh cuman other center aja, tapi mereka itu juga harus enjoying or having interest in their job. Seperti yang dikatakan pada sampul PPT ini tadi dibilang bahwa untuk membuat sebuah passion itu tuh nggak cuma purpose aja, tapi kamu juga harus punya interest di sana kayak gitu. Nah, dan ada riset lagi yang mengatakan bahwa adolescent atau young people yang mention both jadi ketika mereka punya self-oriented dan juga other-oriented motives, itu tuh mereka performanya di sekolah ataupun di pekerjaan itu lebih meaningful gitu loh dibandingkan dengan classmates mereka yang mereka too much self-oriented ataupun too much other-oriented. Karena ya wajar aja ya, karena ya menurut aku analoginya kayak gini, gimana kamu bisa nolong orang lain ketika kamu nggak bisa nolong diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi I think that is how we apply those self-oriented and other-oriented gitu. Jadi kita kita fulfilling our needs, then we devote ourselves to others. Lalu ya itu dibilang tadi bahwa our work should be both personally gratifying dan juga beneficial to the larger community. Next, so what is the origin of purpose? Nah, everyone has a spark, and that is the very beginning of the purpose. The spark is something you are interested in. For example, you are very interested in modeling, for example. So you do a model. Or you very interesting in accounting, for example. So you can be accountant, for example. That is spark yang nggak semua orang itu finding. I mean that everyone has different spark kayak gitu. Yang kedua adalah someone who is purposeful. Someone who can demonstrate you that it is possible to accomplish something on behalf of others. It could be your family member or your favorite historical figure or political figure, for example. Nah, for example, di ceritanya Angela Duckworth ini, emang aku nggak sengaja cantumin di sini adalah tentang mamanya dia. Mamanya Angela Duckworth ini adalah salah satu orang yang influencing Angela Duckworth ini untuk creating foundations yang teaching younger generations. Kayak I forgot about the material, tapi pokoknya si Angela Duckworth ini creating foundations karena dulu mamanya ngajarin bahwa it is very important to giving back to the society gitu. Lalu so how this purpose build or form? The person pertama person itu harus discover a problem that need to be solved kayak gitu. Itu mungkin bisa dari personal loss or adversity or
sometimes you can learn from other people adversity juga kayak gitu. Misalkan oke, nanti aja contohnya. Dan juga kedua adalah you have to be convinced or you have to believe in yourself gitu loh. Kalau I can make a difference kayak gitu. The intention to take action it is very important. Makanya itu kita harus punya role model. Karena kayak gini, ketika kita punya role model, akhirnya kita mikir, oh orang itu tuh bisa enacting the possibility. Kalau kita giving back to the society, ketika kita giving effort to other people, itu juga paying back loh to kita kayak gitu. It's very important to having role model kayak gitu. Nah, terus this is three ways to cultivate a sense of purpose. Jadi nggak ada kata terlambat ya untuk finding purpose ini. Kita bisa finding purpose in any kind of age. If you are still 30, 40, 50, whatever it is, kayak kamu bisa kayak gitu. Yang pertama adalah reflecting on how the work you are already doing can make a positive contribution to the society. For example, yang tadi tentang Jane Golden. Dia artist kan. Maksudnya dia artis yang menderita lupus. Yes, she is not curing cancer or she is not curing lupus. Yes, she is not doing research about lupus. Tapi through her artwork, dia tuh bisa raising awareness kalau people itu ini loh sebenarnya art itu juga bisa saving life. It's not all about health, medication and something like that because she's not working in that. Tapi dengan bidang yang dia tekuni itu tuh bisa giving contribution to society. Lalu yang kedua adalah thinking about how, even in small but meaningful ways, you can change your current work to enhance in its connection to your core values. You can maneuver with your job description, adding, delegating, and customizing what you do to match your interests and values. Jadi misalkan kalau ini nggak ada di buku ya, cuman aku coba kasih contoh yang probably relevant. Jadi misalkan kamu seorang banker or seorang credit assistant misalkan. Nah, kamu mau ngasih kredit. Tujuannya apa? Tujuannya probably ya you want to mencapai target pasti kan. Capai target perusahaan misalkan kayak gitu. Tapi kamu bisa aja buat oh I want to help micro or and small business to grow up kayak gitu. For example, or you want to help people yang mereka tuh butuh duit buat beli motor, buat kekerjaan. Kalau mereka nggak ada duit, mereka nggak bisa kerja kayak gitu. Makanya aku mau lending my money to them. Nah kayak gitu. Jadi hal-hal sepele kayak gitu tuh bisa creating purpose yang akhirnya bisa changing the way we work in our job kayak gitu. Terus yang the last is finding inspiration in a purposeful role model. Jadi itu it can be your mother, it can be your public figure yang menurut kalian favorite. This is additional story yang nggak ada di buku, cuman it relates so much to me. Okay. I do voluntary in my campus. I'm advocating for people with disabilities kayak gitu kan. Karena aku ngira bahwa people with disabilities ini tuh mereka being discriminated many times in society dan itu tuh mengingatkanku back then when I was in primary school when most of my friends bully me because I didn't fit. Jadi karena rasa sakit itu, pengalaman aku yang di masa lalu, itu yang menjadikan aku buat mau advocating people yang juga dibully because they are different in society. Itu adalah source of the purpose, salah satu purpose-nya gitu. And I see that in my mom. When my mom giving kayak misalkan bantuan ke orang-orang kayak gitu, kayak rezeki itu ada aja di keluarga kayak gitu. Nggak tahu dari mana datangnya. Pokoknya pas ngasih ke orang, terus ada aja gitu tiba-tiba rezeki datang apa kayak makanan, uang atau apa kayak gitu. Jadi kayak I believe that it is enacting possibility bahwa ketika kita giving to others doesn't mean we will lose our ownership kayak gitu buat our belongings.
kayak gitu final. So that's a wrap. That's from me. Thank you everyone for listening. Panjang banget. Okay, thank you so much, Daniel, for your time, your effort, and also your explanation. I think that's very clear information that you already explained to us. Aku sangat terima kasih sekali. Jadi tadi dibahas sama Daniel juga soal purpose lah ya. Kita tuh mungkin sekarang lagi apa ya, banyak berkecimpung yang tadi dibilang kalian sparkling karena idenya kita sparkling. Jadi kita tuh untuk mengkerucutkan pada purpose itu agak terlalu susah. Kita kurang tahu role model, apakah role model sesuatu yang penting atau tidak, itu menjadi hal yang mungkin kita bertanya-tanya sampai sekarang. So, teman-teman, apakah ada sesuatu yang mungkin bisa didiskusikan pada malam hari ini setelah Daniel mempresentasikan? Oke. Atau teman-teman mau berpikir terlebih dahulu. Tadi Mas Luka ngasih chat di forum, di chat room. Simply we need work to pay our basic needs, or probably, or we work because we need money. Ya tadi udah dijelasin tuh sama si Daniel soal bricklayer kan ya. Ya soal you have a Iya, soal yang career. aku komentar aja sih tadi. Oke. Siap. Anyway, Daniel bisa tolong untuk di stop share screen-nya. Oke. Oke, Dan. Adakah teman-teman yang mau didiskusikan atau sudah sangat jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Daniel? Jadi tadi udah bahas banyak banget soal self-oriented versus other-oriented, membahas soal intention to take an action, role model, terus apalagi ya, kalau kita punya purpose itu nggak cukup dengan purpose saja, tapi kita harus ngerti interestnya kita apa, value-nya kita sendiri apa. Jadi banyak banget yang udah dijelasin sama Daniel, dan itu sangat relate sekali sama kehidupan kita saat ini di masing-masing dari kita lah. Mungkin saat ini kita masih punya purpose atau tujuan yang belum kesampaian, dan itu harus seperti itu sih kayaknya. Karena saat kita udah punya tujuan yang udah kesampai, terus kita nggak menciptakan tujuan lagi, purpose lagi, tuh sepertinya kayak hidup kita nggak ada gairahnya gitu. Benar? Oke. Apakah ada komen atau cukup dicukupkan? Oh, ada dia. Aku masuk nggak? Boleh. Ini kayaknya semuanya pada terpana deh, soalnya si Daniel presentasinya keren banget. Yes. Apa namanya? Nggak, aku cuma observe sih dari tadi. Jujur aku belum baca bukunya, aku belum baca. Terus tadi dari penjelasannya si Daniel, aku kayak nangkep, wow, ini pentingnya punya purpose gitu. Ini pentingnya punya purpose. Kalau kata orang bilang, kamu bisa aja kerja keras, kamu bisa aja ngelakuin hal apapun yang kamu mau, tapi pada suatu saat kalau misalnya kita lagi jenuh, kita bakal berhenti dan pengen nyerah gitu. Tapi di saat-saat seperti itu, kalau kita ingat kita punya objektif untuk apa yang kita lakuin, terus kalau kita ingat kita punya purpose, kalau ngomongin purpose itu kan bukan hanya diri sendiri ya, kita perjuangan yang kita lakuin nggak buat kita aja gitu, tapi bisa juga ada buat orang lain. Pernah nggak sih, ini aku nanya sharing atau apalah nanti jadinya, pernah nggak sih ngerasa pas mau nyerah itu tiba-tiba ada hal, entah sesuatu atau apapun itu yang bisa buat kita, I got this gitu. Aku harus ngelakuin ini. Apapun yang terjadi, I have to. Aku harus nyelesain ini. Dan bisa jadi kalau aku pribadi keseringannya itu adalah purpose. Dan aku yakin juga kita semua purpose-nya beda-beda gitu. Kita purpose-nya beda-beda. Tapi satu hal, apakah purpose itu menjadi satu-satunya yang bisa buat kita melanjutkan perjuangan, atau sebenarnya kita punya hal lain kayak komennya Kak Luk atau Luka bacanya Kak Luk, ataukah kita justru sebenarnya punya tanggung jawab yang harus kita penuhi sehingga kita
harus tetap melakukan perjuangan itu. Ya, itu ada jadi bahan diskusi apakah purpose satu-satunya yang buat kita bertahan atau justru ternyata kita punya kebutuhan untuk tetap melanjutkan. Nah, itu menurut teman gimana? Menurut teman-teman? Aku ngerasa ini ada kaitannya sama chapter selanjutnya sih. Chapter selanjutnya itu kan hope kan. Jadi kayak ada harapan itu. Saat kita udah ngerasa purpose, kita punya tujuan, tapi kita dihancurkan juga dengan tujuan kita mungkin. Berkali-kali mungkin kita punya tujuan, terus kita akan merasa lelah, nyerah untuk melaju pada tujuan kita. Mungkin akan lanjut ke hope yang akan di chapter berikutnya sih. Ya, mikirnya sih. Gitu. Oke, teman-teman, apakah ada yang didiskusikan kakaknya, Kak Luke, Mbak Ari, Kak Azhari? Oke, Kak Ari, Mbak Ari, silakan. Oke, saya mau sharing sedikit aja sih. Ini berkaitan Boleh. dengan tadi kan yang bagian bener, yang bagian yang paling menarik untuk saya tadi yang bagian apa ya, kalau saya nyebutnya itu kayak strata pekerjaan mungkin ya. Yang pertama yang job, kemudian karir, kemudian calling gitu. Nah, saya setuju bahwa untuk mencapai tahap calling ini memang mungkin cuma sedikit ya yang bisa nyampe ke sana gitu. Kalau karir menurutku udah banyak yang bisa sampai di posisi itu gitu. Nah, ini aku mau sharing aja sedikit. Jadi semenjak aku tinggal di Jogja, kemudian bertemu dengan beberapa komunitas di sini, kayaknya aku jadi merasa bersyukur nih. Sepertinya aku sudah bertemu dengan beberapa orang yang sudah mencapai taraf calling itu tadi. Jadi kayak aku menerjemahkannya itu seperti gini. Orang-orang ini itu sudah selesai dengan urusan dunianya gitu. Jadi mereka full mengabdikan dirinya untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk apa ya? Ada beberapa teman juga yang dia fokus ngurusin para difabel, kemudian ada yang dia kayak secara sukarela melakukan kegiatan sosial, melakukan perjalanan sampai berjam-jam setiap pekan untuk menyalurkan bantuan-bantuan ke teman-teman yang ada di ujung, kalau di Jogja ada di Gunung Kidul, ada di Kulon Progo, dan itu perjalanannya nggak cukup 1-2 jam, mereka cuma pakai sepeda motor, kadang kehujanan tetap harus berangkat karena udah jadwalnya kayak gitu. Nah, saya sering sih ngobrol sama suami ya, mikir tentang mereka ini kok bisa ya hidup seperti itu gitu. Maksudnya sudah tidak lagi memikirkan mengenai kayak pencapaian-pencapaian yang sifatnya materi dan juga duniawi kayak gitu. Mereka benar-benar yang ngelakuin itu untuk orang lain gitu, dan itu ada beneran. Dan saya juga jadinya merasa sangat bersyukur bisa mengenal mereka, bisa tahu betul apa yang mereka lakukan, dan saya sendiri merasa bahwa itu sangat berat sih ya, dan memang sangat beruntung orang-orang yang bisa sampai di tahap itu gitu. Saya pernah ngomong sama suami saya, bilang kira-kira kita bisa nggak ya sampai ke tahap itu gitu. Soalnya kalau sekarang jujur masih berat gitu, masih tetap memikirkan tentang masih pengen ini, pengen itu, masih banyak target yang ingin dicapai, masih banyak yang perlu dipikirkan gitu. Karena kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk di tahap calling itu tadi, itu harusnya semua pihak juga mendukung ya. Kayak misalnya keluarga dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya nggak ada dukungan dari mereka, itu tuh bakalan berat banget gitu. Yes. Jadi mungkin kalau misalnya untuk tapi saya yakin sih kalau kita bisa mengusahakan gitu. Balik lagi, kita bisa mengusahakan walaupun mungkin tidak semuanya akan berhasil gitu. Yes. Cuman untuk mengusahakannya memang butuh proses, dan
benar butuh dukungan dari orang lain banget gitu. Nggak bisa kalau misalnya kita cuma sendirian terus udah bodo amat tentang, misalnya kalaupun punya keluarga, bodo amat tentang keluarga, tentang suami, tentang anak dan sebagainya, itu nggak bisa gitu. Jadi semuanya harus kompak, semuanya harus benar-benar punya tujuan yang sama untuk bisa mencapai itu tadi. Siap. Itu sih. Oke. Terima kasih Mbak Ari atas sharingnya. Ada chat juga dari Kak Deborah. Menurut gue biasanya orang yang kayak gitu pencapaian-pencapaian yang kebanyakan orang cari udah mereka capai duluan, sehingga mereka ingin sesuatu yang lebih dan bukan diukur dari materi atau yang bisa dilihat oleh orang sih. Yes, that's true. Oke, terima kasih teman-teman buat chapter 8 hari ini. Daniel, aku sekarang nggak ngasih kamu tunjuk orang, karena kita punya sistem, aku punya random untuk speaker atau presenter di minggu ke depan. Jadi minggu ke depan ada namanya guest speaker. Aku akan mengundang salah satu teman dekat saya untuk membaca atau untuk mempresentasikan di forum kita teman-teman ini. Oke? Nanti kalau semisal beliaunya tidak bisa atau berhalangan, jadi mungkin aku tinggal tunjuk ke teman-teman yang belum presentasi. Oke, dan teman-teman boleh on cam dulu nggak untuk keperluan konten? Adakah teman-teman bisa on cam sebentar untuk keperluan konten, bentar saja? Oh, I can. Oke lah. Oke, so ya secukupnya aja. 1, 2, 3. Oke, Dan. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Terima kasih atas waktu, energi, dan juga positive vibe-nya. Semoga kita bisa ketemu di minggu ke depan di chapter ke-9 tentang hope yang akan dipresentasikan oleh salah satu teman saya yang tidak ada di forum ini sekarang. Oke, see you. Selamat Thanks Daniel, teman-teman. Selamat malam. Daging banget hari ini. Thank you buat konsistensinya teman-teman ya. Dadah. Terima kasih. Oke, thank you. Oke. Wait, and. Tuh, mana N? Oh ya. Mas. Kayak mana nih? Oh ya. Mas Ari aman.